Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishadi dengan NIM 141420142. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Greenhouse sebagai Budidaya Pakcoy atau Brassica Raphael secara hidroponik berbasis IoT. Sayur pakcoy Brassica Raphael merupakan salah satu jenis sayur yang cukup populer karena sayuran ini merupakan jenis tanaman sawi-sawian yang mudah untuk dibudidayakan. Pakcoy juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya menjaga tekanan darah, melancarkan pencernaan, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Karena kemudahan dalam membudidayakan pakcoy, banyak petani yang ikut termotivasi untuk membudidayakan pakcoy dengan sistem hidroponik. Saat ini, tingkat adopsi untuk IoT meningkat secara cepat setiap tahunnya. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020 yaitu sebesar 196,71 juta jiwa atau 73,7% dari total 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia, naik 8,9% dari tahun 2018 yang pengguna jasa internetnya sebesar 171,17 juta jiwa atau 64,8% dari 264,16 juta penduduk di Indonesia. Dari tujuan penelitian ini untuk membuat sistem yang dapat memonitoring serta mengontrol jalannya pertanian pakcoy dengan cara penanaman secara hidroponik yang dapat mempermudah serta meningkatkan kualitas hingga produktivitas tanaman pakcoy dari petani meningkat. Adapun manfaat dari penelitian ini yang bisa didapat, pertama, bisa memonitoring serta mengontrol kebutuhan air dengan menggunakan water level sensor. Kedua, dapat memperhatikan intensitas cahaya yang dibutuhkan tanaman dengan menggunakan sensor LDR. Tiga, mengetahui dan mengontrol kelembaban udara di sistem pertanian dengan menggunakan sensor DHT11. Bisa dilihat dari blok diagram dari input, proses, outputnya. Dari inputnya, interface blinknya itu dari HP, smartphone, nanti akan menerima data atau mengolah data dari Arduino menuju node MCU dan lalu dikirim ke interface blinknya atau di smartphone yang sudah terinstall blink. Sumber dari data itu harus ada sumber listrik. Alatnya membutuhkan power supply dan sensor-sensornya juga membutuhkan sumber listrik. Dari input seperti water level sensor, sensor RDR, dan sensor DHT11 akan dikirim ke Arduino Uno, lalu dikirim ke node MCU. Apabila perintahnya memungkinkan, akan menuju ke relay. Setelah sampai di relay, itu akan menjalankan alat-alatnya seperti fan, pompa, lampu, dan motor DC.
Adapun flowchart ini dari mulai inisialisasi input atau output, lalu menuju interface blink yang ada di HP, akan menunjukkan suhu, kelembapan air, level air, cahaya. Suhu akan ditampilkan di interface blink dengan nama temperatur, dan kelembapan akan ditampilkan dengan nama humidity. Jika sensor terbaca, maka akan lanjut menuju tampilan aplikasi di blink. Apabila suhu mencapai tingkatan tertentu, semisal suhunya di atas 31, maka sensornya akan mengirim data ke Uno, dan dari Arduino Uno nya akan menjalankan di relaynya, akan menyala. Jika tidak, relaynya tidak menyala. Dan kelembapan jika mencapai lebih dari 90%, maka akan menyala. Jika tidak, dia tidak akan menyala jika di bawah 90%. Kemudian level airnya jika di atas 700 akan menyala. Kalau di bawah 700, dia akan tetap tidak menyala. Dan terakhir, cahaya jika dia kurang dari 500, candela akan menyala. Apabila jika di atas 500, intensitas cahayanya dan relaynya tidak akan menyala. Setelah pengujian itu akan tampilkan aplikasi apakah ada perubahan setelah dijalankan alatnya. Ini berupa alat yang dijalankan, ada dari Arduino Uno, node MCU, relay, power supply. Sensor-sensornya berupa LDR, DHT11, dan water level air, water level. Ada kipas, lampu, pompa DC, dan motor DC. Berikut tampilan interface aplikasinya. Di sini menunjukkan seperti temperatur terbaca 32 Celcius, humidity-nya 95, water levelnya 973, dan cahaya 784. Dari hasil pembacaan sensor temperatur untuk satuannya Celcius, dari percobaan pertama sampai kelima itu rata-ratanya 31 Celcius. Untuk kelembapannya dari percobaan 1 sampai 5 itu rata-rata 95%. Dan water levelnya dari percobaan pertama sampai kelima itu mencapai 5. Dan sedangkan cahaya percobaan pertama sampai kelima 510 rata-ratanya. Dari pengujian kendali output pembacaan sensor, seperti yang saya jelaskan tadi, suhu lebih besar 31 Celcius, maka kipas menyala. Itu sudah berjalan alatnya. Humidity atau kelembapannya jika lebih besar 90%, kipas juga menyala dan berhasil. Water levelnya di atas 700, pompanya akan menyala dan berhasil juga.
Dan terakhir, cahaya di bawah 500, maka otomatis lampunya akan menyala, dan itu juga berhasil. Kesimpulan dari presentasi saya, alat bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembuatan alat yang sudah ditunjukkan di awal, yang mana sistem pertanian ini bisa dimonitoring dan dikontrol berbasis IoT. Semua sensor dan output bekerja normal berdasarkan fungsi dan cara kerjanya. Aplikasi Blink sangat membantu alat ini untuk memonitoring dan mengontrol sistem hidroponik ini. Delay yang ditentukan atau delay tentang waktu yang ditemukan pada sistem bisa dikatakan normal karena tidak begitu lama. Penyebab hal ini bisa saja dari pengaruh koneksi, transfer data dari sensornya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.